Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Saya atas nama Firman Hulu SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 2 LPTK Universitas Negeri Padang tahun 2024 dengan NIM 244-05231. Hari ini Rabu 9 Oktober 2024 saya melaksanakan pengambilan video praktik pembelajaran ujian kinerja di SD Negeri nomor 076076 Banua Sibau 1, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku Selamat pagi anak kami kelas 3. Semuanya karena kasih Tuhan bagi kita semua. Anak-anak kami kelas 3 yang kami cintai. Sebelum kita memulai pelajaran kita, maka terlebih dahulu mari kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu mari kita berdoa. Tugas hari ini silakan memimpin kita dalam doa. Ya, silakan dulu, Nak. Baik anak-anak kami, sekarang kami mencoba mengabsen anak-anak kami. Silakan dengarkan namanya. Ailen Natania Hulu. Hadir Pak. Tristan Hulu. Hadir Pak. Berarti anak-anak kami hadir semua ya. Jadi anak kami hari ini pasti semangat belajar pelajaran pendidikan Pancasila. Anak-anak kami kelas 3 yang kami cintai, untuk menumbuhkan semangat patriotisme, semangat cinta tanah air, maka seperti biasa sebelum kita masuk pada materi pelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, dan bertugas hari ini kami persilakan. Garuda Pancasila 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan dulu. Tepuk tangan. Baik anak kami kelas 3 yang kami cintai, sebelum kita masuk pada materi pelajaran kita hari ini, maka terlebih dahulu kita harus mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban. Maka pagi ini saya kembali bertanya kepada anak-anak kami, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Sekarang saya mau bertanya kepada anak-anak kami, apa itu pengertian daripada hak? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Ya, saya? silakan. Menurut saya hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima sebagai manusia. Ya, silakan dulu nak tepuk tangan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau harus kita kerjakan. Ya, anak-anak kami yang kami cintai, materi
sebelumnya sudah dikuasai, sudah diingat, dan sekarang anak-anak kami kita masuk pada materi baru dengan topik pembelajaran, yaitu melaksanakan hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan lingkungan tempat tinggal. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa-siswi kami kelas 3 mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan aturan di keluarga, di sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Anak-anak kami kelas 3 yang kami cintai, sebelum kita masuk pada materi hari ini, pada topik hari ini, maka terlebih dahulu kami telah menyiapkan uji awal atau beberapa pertanyaan awal untuk melihat sejauh mana anak-anak kami mengetahui apa itu hak dan apa itu kewajiban, serta contoh-contohnya. Anak-anak kami yang kami cintai, silakan disimak pernyataan kami di sini. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Apakah itu termasuk hak atau kewajiban? Ada yang bisa menjawab? Kenapa saya Ya, termasuk hak? Ya, termasuk hak. Silakan duduk dan jawabannya adalah benar. Tepuk tangan. Baik, anak-anak kami sudah memahami apa itu hak dan apa itu kewajiban. Sekarang untuk lebih memahami lagi lebih dalam, mari anak-anak kami untuk menyaksikan, mendengarkan dengan seksama tampilan video yang hak dan kewajiban. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Nah, di sini Miski akan menjelaskan ya. Yang pertama, pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan. baik anak-anak kami, kalian telah menyaksikan video yang telah ditayangkan tadi, maka untuk itu anak-anak kami harus betul-betul memahami apa itu hak, kewajiban, baik di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Anak-anak kami yang kami cintai, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan kepada anak didik kami mengenai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan aturan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat tinggal. Anak-anak kami yang kami cintai, ada beberapa kewajiban yang harus kita taati, yang harus kita laksanakan apabila kita tinggal di dalam keluarga. Yang pertama, menghormati orang tua. Anak-anak kami harus menghormati orang tua kita di rumah. Karena orang tua kita adalah orang yang pertama sekali berjasa di dalam mengasuh dan merawat anak kami. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan. Tidak mesti harus membantu orang tua untuk datang ke kebun, tetapi setidaknya untuk pekerjaan rumah, misalnya mencuci piring, mencuci pakaian, membersihkan tempat tidur, dan lain sebagainya, itu adalah pekerjaan orang tua yang bisa anak-anak kami kerjakan. Yang ketiga, apa saja kewajiban kita di lingkungan keluarga, yaitu mengasihi kakak dan juga adik-adik kita. Itu juga termasuk kewajiban anak kami di dalam lingkungan keluarga. Dan berikutnya, apalagi kewajiban
anak-anak kami di dalam lingkungan keluarga, yaitu menghargai orang tua saat orang tua menyuruh melakukan sesuatu. Itulah beberapa contoh kewajiban anak-anak kami di lingkungan keluarga. Dari penjelasan kami, kalau ada pertanyaan dari anak-anak kami, maka kami berikan kesempatan. Dan kalau tidak ada, sekarang anak-anak kami, kita akan masuk dalam pembagian kelompok. Di sini kami telah menyiapkan tugas kelompok. Jadi kita bagi dalam 2 kelompok. Nanti masing-masing anak-anak kami mengerjakan secara bersama dan mempresentasikannya di depan nanti. Untuk itu anak-anak kami yang kami sebutkan namanya nanti, itu adalah kelompok 1, silakan bergabung di sebelah sini. Siapa saja yang masuk pada kelompok 1, dengarkan namanya ya. Ailan Natana Hulu. Baik anak-anak kami yang kami cintai, sekarang saya akan membagikan tugas kelompok dan silakan anak-anak kami untuk berdiskusi secara berkelompok. Dan ini nanti akan dipresentasikan di depan kelas oleh masing-masing kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2 dan sebelum kita masuk pada ruang diskusi, anak-anak kami dulu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita dulu breaking untuk sementara waktu. Silakan berdiri. Tolong longgarkan dulu kursinya yang bisa bebas bergerak. Itu yang sana bebaskan kursinya nak. Bisa berdiri yang bisa bebas. Sudah siap? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Mantap. Bagus. Sekarang salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, silakan dulu nak. Tepuk tangan. Baik, anak-anak kami kelas 3, Bapak telah membagikan studi kasus yang mana hari ini anak-anak kami untuk mendiskusikannya dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di bawahnya. Baik itu kelompok 1 maupun kelompok 2, setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Sekarang saatnya anak kami untuk berdiskusi masing-masing kelompok. Silakan. Silakan. Kelompok 2, mana ketua kelompoknya? Semua harus berdiskusi ya. Semua harus saling mengeluarkan pendapatnya. Silakan. Silakan dicatat jawabannya masing-masing. Kemudian semua akan maju di depan. Masing-masing anggota kelompok akan mengeluarkan pendapatnya. Dan jangan mau kalah dengan kelompok lain.
sudah habis untuk berdiskusi. Bagaimana? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah siap? Baik, sekarang saatnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan hasil diskusinya. Bagaimana anak kami? Sudah siap? Sudah. Baik, terima kasih. Sekarang kita berikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya dari kasus yang sudah saya bagikan tadi. Silakan ke depan kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya menyapa kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Francisca Hulu. Nama saya Lisha Sofia Hulu. Nama saya Devin Hulu. Nama saya Ailana Tahania Hulu. Nama saya Cita Resti Hulu. Nama saya Ira Jayanti Hulu. Nama saya Bersitra Fadilasin. Baik, kami akan memulai presentasi kami. Teman saya Lisha akan membacakan studi kasusnya. Studi kasus. Saat jam istirahat, Ihsan menemukan uang Rp10.000 di halaman depan kelas. Bagas membujuk Ihsan untuk tidak melaporkan kepada guru. Bagas menyerahkan agar Ihsan membagi uang itu kepadanya. Tak lama kemudian Hasan datang. Hasan menasihati Ihsan dan Bagas. Hasan mengatakan tidak baik mengambil uang tersebut. Ihsan dan Bagas harus mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya atau melaporkan kepada guru. Pertanyaan 1. Apa yang harus dilakukan Ihsan dan Bagas? Mengapa? 2. Hak dan kewajiban apa yang ada di dalam kasus di atas? 3. Apa yang terjadi jika Ihsan dan Bagas tidak mengambilnya uang tersebut? Jelaskan. Jawaban 1. Ihsan dan Bagas harus mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Karena itu bukan milik mereka, jadi itu bukan hak mereka. Jawaban 2. Uang tersebut bukan hak Ihsan dan Bagas dan kewajiban mereka adalah mengembalikan kepada pemiliknya. Jawaban 3. Mereka sudah mengembalikan hak orang lain karena sebenarnya uang itu bukan milik mereka dan mereka tidak ada hak untuk uang tersebut. Sebaiknya mereka mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya atau melaporkan kepada guru. Demikian presentasi kami. Jika ada pertanyaan kan silakan untuk kelompok 2. Ada di sini. Ya, silakan. Mengapa mereka harus mengembalikan uang tersebut? Bukankah itu rezeki mereka? Kami akan menjawabnya. Menurut kami, karena uang tersebut bukan hak mereka dan itu tidak termasuk rezeki mereka karena pemilik uang tersebut pasti sedih dan mencari uangnya. Baik, demikian presentasi kami. Atas segala kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan sekarang kelompok 1 kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anak kami, kelas 3, kelompok 1 dan kelompok 2 telah menjawab studi kasus ini dengan jawaban yang rata-rata semuanya adalah benar. Dan dari 2 kasus ini, mari kita sama-sama tarik kesimpulan. Saya coba baca kasus di kelompok 1. Untuk perhatikan semua. Saat jam istirahat, Ihsan menemukan uang Rp10.000 di halaman depan kelas. Bagas membujuk Ihsan untuk tidak melaporkan kepada guru. Bagas menyarankan agar Ihsan membagi uang itu kepadanya. Tak lama kemudian Hasan datang. Hasan menasihati Ihsan dan Bagas. Hasan mengatakan tidak baik mengambil uang tersebut. Ihsan dan Bagas harus mengembalikan uang tersebut
kepada pemiliknya atau melaporkan kepada guru. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan Ihsan dan Bagas? Yang kedua, hak dan kewajiban apa yang ada di dalam kasus di atas? Yang ketiga, apa yang terjadi jika Ihsan dan Bagas tidak mengembalikan uang tersebut? Jelaskan. Pada kelompok 1, pertanyaan yang pertama, apa yang harus dilakukan Ihsan dan Bagas? Mengapa? Kelompok 1 tadi telah menjawab dengan benar. Dan sekarang pun kita tarik kesimpulan. Apa yang harus dilakukan Ihsan dan Bagas? Yang harus dilakukan Ihsan dan Bagas adalah mengembalikan uang yang telah ditemukan itu kepada pemiliknya. Mengapa harus dikembalikan? Karena itu bukan hak mereka. Jadi jawaban kelompok 1 sudah benar. Dan kami minta kepada anak didik kami, ini anak-anak kami kembali lagi diulangi di rumah, dipelajari lagi untuk lebih menambah wawasan anak kami mengenai hak dan kewajiban yang ada di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar. Demikian saja kesimpulan yang bisa kita ambil. Dan sekarang anak-anak kami untuk lebih memperdalam lagi sejauh mana anak-anak kami telah memahami mengenai kewajiban dan hak dalam pelaksanaan aturan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Dan sekarang Bapak akan membagikan tugas secara individu sebagai latihan. Di sini ada sebanyak 10 soal, dan sebelumnya kepada anak-anak kami silakan kembali ke tempat duduk yang semula. Ya, silakan. Baik, di sini Bapak telah membuat soal sebanyak 10. Ini soal harus dikerjakan sekarang, dan nanti Bapak lihat siapa yang sudah mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Silakan. Sudah kebagian semua soal? Sudah, Pak. Silakan dikerjakan. Baik, anak-anak kelas 3, waktunya sudah habis untuk mengerjakan tugas secara individu. Jadi sekarang masing-masing jawabannya Bapak akan melihat di mana hasil kerjanya. Maka sekarang saatnya Bapak akan menanyakan jawabannya, baik itu nomor 1 sampai dengan nomor 10. Masing-masing anak kami harus menjawabnya. Siapa yang bisa nanti silakan tunjuk tangan. Nomor 1, soal nomor 1, Bapak coba bacakan ya. Yang bukan manfaat dari pelaksanaan kewajiban adalah bagian A, menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. B, menjadi anak yang dapat dipercaya oleh orang lain. C, mendapat hak karena telah melaksanakan kewajiban. D, tidak disukai oleh orang lain. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan jawabannya. Saya D. Bagian D,
D, yaitu tidak disukai orang lain. Dan ternyata jawabannya adalah benar. Dan kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Ruby selalu datang terlambat ke sekolah karena harus membantu orang tuanya di rumah. Menurut pendapatmu, apakah Ruby telah melanggar kewajibannya? Apa yang seharusnya Ruby lakukan? Siapa yang bisa menjawab? Anak-anak kami unjuk tangan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, Ruby melanggar kewajibannya di sekolah karena selalu datang terlambat. Seharusnya Ruby datang tepat waktu. Agar tidak terlambat, seharusnya Ruby bangun lebih awal untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Ya, silakan. Dan jawabannya adalah benar. Jadi anak kami telah menjawab soal ini dengan benar. Baik anak-anak kami kelas 3 yang kami cintai, karena pelajaran kita sudah selesai, maka sebelum kita pulang, maka marilah kita tarik dulu kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang pertama, hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara seimbang. Kalau kita melaksanakan kewajiban, maka kita pasti akan mendapatkan hak. Dan selanjutnya, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita pun juga tidak akan mendapatkan hak kita. Demikian saja kesimpulan materi kita hari ini tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, baik itu di lingkungan rumah atau keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan sekitar kita. Dan untuk itu silakan lagi dipelajari di rumah supaya apabila minggu depan Bapak bertanya apa saja pelajaran materi yang kita telah pelajari hari ini bisa dijawab dengan benar. Anak kami yang kami cintai, sebelum kita pulang, marilah kita menyanyikan lagu bahasa daerah kita Nias dengan judul Ono Doko. Karena itu kami undang anak kami untuk bangkit berdiri. Baik, anak-anak kami yang kami cintai, silakan duduk. Selanjutnya, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, maka kami sebagai guru pendidikan Pancasila menyampaikan titip salam kepada orang tua kita di rumah. Dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dan doa ini kami persilakan petugas hari ini. Silakan. Teman-teman, kami pesan dalam posisi yang doa dimulai. Amin. Ya, silakan duduk. Selamat siang anak-anak kami. Selamat siang.